Minasang, konnichiwa, o genki desu ka teman-teman. Mudah-mudahan pada baik semua ya. Jawabannya genki desu. Kali ini Nadia mau ngejelasin materi yang udah masuk ke buku kosakata, buku yang terjemahan itu, yang buku Mina Nihongo yang ini. Jadi bakalan Nadia jelasin cara dan partikel-partikel apa aja yang ada di banyak kata gitu. Tapi kayaknya untuk review video kali ini Nadia bakal nyebutinnya kebanyakan kata kerja dan kosakata yang kita gunain sehari-hari gitu. Mulai dari yang minggu kemarin itu kan kita udah belajar tentang sore, are, yang gitu-gitu, sama penunjukan kata partikel yang wa, watashi wa-nya itu bukan wa tapi ha gitu ya, karena udah ganti gitu Pak cara penyebutan, kayak model contohnya Tokyo, misalkan katanya Tokyo tapi ditambah partikel huruf he, tapi he itu dibaca e gitu. Dan untuk pelajaran kali ini Nadia masuk ke contoh kalimatnya dengan koko, soko, asoko, terus kochira, sochira, dan achira. Itu adalah contoh-contoh kata yang bakal digunain di awal kalimat, tapi dengan contoh yang misalnya lebih sopan dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan menyatakan, misalkan ada orang yang nanya perpustakaan di mana, atau toire di mana. Kata lain toire itu oto arai ya, itu nanti diganti gitu. Jadi kalau kita menyebutkan kosakatanya kayak koko itu kan di sini gitu, di sini gitu. Nah, terus kalau soko itu adalah situ. Nanti kalau asoko itu sana, dan doko itu di mana. Nah, tapi kalau bentuk sopannya kita nyebutnya kochira, sochira, achira, dan dochira. Kayak jadinya di mana, di sini, di sana, di situ, dan di mana gitu. Contoh kalimat-kalimat yang bakalan Nadia contohin itu modelnya kayak tempat dulu kali ya, pakai des dulu ya. Cara menunjukkan tempat tadi itu koko, asoko, asoko sama yang yang ciranya itu nanti gimana cara sopannya menunjuk arah atau tempat yang kalau orang itu nanya sama kita gitu. Contohnya kayak toilet ada di mana gitu kan, toilet di mana gitu. Nanti jadi ngomongnya oto arai wa asoko des gitu kan. Nah, berarti itu contohnya ada di sana gitu, dia ngomongnya karena pakainya asoko gitu kan. Tapi kalau pakai yang kata bentuk yang sopan itu jadi kayak di mana kamar kecil gitu kan. Tapi kalau dia nanyanya pakai acira itu pasti ada jawabannya gitu, kayak ada jawaban di sana gitu. Jadi nggak menyebutkan kalimat aja. Kayak tadi kan kata lain, kata bentuk sopannya toilet itu kan oto arai ya. Jadi jawabnya di mana kamar kecil itu oto arai. Oto arai wa dokoe desu ka? Berarti jadi di mana? Jadi asoko des gitu kan, jawabnya ada di sana gitu. Jadi pokoknya kata depannya itu yang koko, soko, asoko, kochira, sochira, dan achira itu sama, cuman bentuk sopannya aja. Itu bisa dilihat di buku yang ini. Lanjut lagi ke kata benda itu yang kemarin no itu ditambah no itu kayak ini komputer buatan mana. Jadi kayak contohnya mungkin made in gitu ya, cuman disebutnya kayak korewa doko no komputer desu ka. Jadi ini komputer buatan mana? Misalnya jawabannya komputer buatan Indonesia, misalkan jadi Indonesia no komputer desu. Jadi komputer ini buatan Indonesia gitu. Dan kalau ada kata watashi wa, terus ano katawa itu selalu di depan penggunaannya ya, karena kan itu menunjuk orangnya, ada orangnya. Tapi kalau kata kerjanya, tapi karena kalau misalkan itu cuma sebuah pertanyaan, jadi kata kerjanya, kosakata yang kata kerjanya itu ada di depan, disebutin duluan.
kalau kita masuk ke pelajaran 4 tentang kosakata yang sehari-hari kita lakukan, kayak bangun tidur, minum, makan gitu kan, terus beristirahat, selesai belajar, itu kan setiap hari kita lakukan. Contoh-contoh kosakatanya itu bisa contohnya kayak bangun itu okimas gitu kan. Terus kalau tidur nemas. Terus ada bekerja itu hatarakimas. Yasumimas itu beristirahat ya, tapi nanti ada kata lain kayak libur, istirahat libur atau istirahat cuti itu beda. Terus kita masuk ke yang setiap hari dilakuin ini, itu adalah benkyo shimas, itu belajar. Jadi kalau misalkan ada contoh kalimat yang masuk ke pelajaran kemarin lagi diulang, itu kayak contohnya korewa hong desu ka, yang kayak gitu itu masih menyebutkan korewa hong desu itu kayak menyatakan, berarti kayak ini buku gitu. Terus kalau ada contoh-contoh lagi kayak belajar di mana gitu kan, berarti nanyanya dia depannya pakai doko ya, karena yang tadi udah dicontohin dari yang contoh-contoh yang koko, soko, asoko dan doko itu pakai, kalau yang dipakein yang lebih sopan itu belakangnya jadi diganti jadi yang ada aciranya itu. Dan contoh-contoh kalimat selanjutnya yang bakalan sering banget dipakai itu kayak yang watashi. Ini kosakata aja dulu ya. Watashi itu adalah saya sendiri gitu. Kaishain itu adalah perusahaan, byoin itu rumah sakit. Terus namae wa berarti nama saya siapa gitu kan nanti gitu. Tapi kalau yang kan biasanya namae wa aja kan, tapi kalau pakai namae wa itu jadi bentuk sopan gitu. Nanti di buku ini kalau teman-teman udah masuknya ke buku yang ini pasti udah masuk lah ya. Ini kan kita pelajaran sehari-hari, pasti ngeliatnya dari sini dulu kosakatanya. Dan yang paling penting emang menghafal kosakata. Lanjut lagi ke contoh-contoh yang kita kayak negara-negara gitu, tapi yang paling menurut Nadia nggak ada kata perubahan sama sekali itu yang Indonesia ya, karena kalau Indonesia tuh maksudnya dibacanya juga kita tetap ngomongnya Indonesia gitu, kecuali beda kayak Jerman itu di namanya lain jadi Deutsche gitu ya. Terus kalau Korea jadinya kangkoku gitu. Terus omiyage itu oleh-oleh. Lalu kayak borupen apa ya kemarin yang udah ada di contoh kalimat yang minggu kemarin, borupen itu pulpen, cuman disebutnya borupen. Lalu pensil adalah enpitsu. Berarti kalau dia nanya-nanya tentang kayak korewa enpitsu desu ka, apakah ini apa ini pensil, berarti iya ini pensil gitu, enpitsu desu gitu. Lalu kayak contohnya inget kan ya yang kata korewa yang terus sorewa sama arewa itu kalau misalkan contohnya kalau Korea itu berarti barangnya ada di deket sama yang kita yang pembicaranya. Tapi kalau misalkan kamu nanyanya sama orang yang lagi ada di jauh gitu, misalkan lagi nanya kayak video call gitu, nanyanya ini apa gitu, nah si yang di sana jawabnya itu pakai sore gitu, karena dia jauh nih dari benda yang ada di situ, jadi pakainya itu gitu. Itu adalah kalau Korea itu kan menyatakan ini gitu, ini pensil mekanik itu artinya shapu penshiru gitu. Jadi kalau misalkan nanti dijawab kayak gitu, Korea wa shapu penshiru desu. Dan ingat kalau setiap kata tanya itu pakai belakangnya deska gitu. Tapi kalau dia lampau, maksudnya kayak dia berubah, misalkan dia nanyanya pakai kino atau ototoi, itu kan kino itu
kemarin. Nah kalau atau tui itu kan 2 hari yang lalu gitu ya. Nah kalau 2 hari yang lalu berarti dia pakainya belakangnya ganti, nggak pakai deska lagi, pakai desta gitu, destaka gitu, karena dia penggunaan kata lampau. Lalu contoh-contoh kalimat selanjutnya kayak di penggunaan kata sekarang, setiap pagi saya bangun pukul 6. Berarti ngomongnya adalah Maisha roku jini okimasu. Berarti nah kan kalau di sini nggak ada menyatakan yang sayanya itu, berarti yang kata bangunnya itu yang ininya dipindah ke depan, bangun pagi pukul 6 setiap pagi gitu. Jadi yang kata kerjanya awalnya itu yang bangunnya itu dipindah, yang okimasnya itu ke depan. Tapi kalau ada orangnya menyebutkan misalkan Mira sangwa gitu, jadi Mira bangun jam segini, jadi Miranya itu di depan gitu, baru lanjut lagi ke kata kerja yang bangunnya gitu, yang okimasnya. Lalu kata benda selanjutnya adalah masuk ke pelajaran kelima, itu kosakata lagi nih. Ada ikimas itu pergi, dan kimas datang, kaerimas itu pulang. Lalu ada swalayan. Oh ya, swalayan sama yang toserba itu beda ya. Kalau yang swalayan itu kan hanya supa aja ya. Jadi banyak penggunaan tempat yang berbeda-beda gitu loh digunainnya. Dan juga kata tunjuk orang itu, inget ya, kalau yang cowok itu pakai kore, kalau yang cewek pakai kanojo. Jangan dilupakan. Teman apa nih teman? Kata artinya teman. Kalau teman itu tomodachi. Dan ada juga nih Shinkansen, itu kan kereta cepat di Jepang tuh ya. Dan itu kalau kereta cepat itu emang namanya udah disebutnya Shinkansen aja. Kalau itu kereta berpergian jauh kan ada 3 model kereta kan. Kalau misalkan kereta bawah tanah itu kan kayak apa nih, Chikadetsu gitu kan, atau yang kereta rel listrik itu adalah Densha. Nah kereta rel listrik itu kayak kereta yang model-modelan di Indonesia, yang kayak mau dari Pasar Minggu ke Jakarta Kota itu kayak gitu, kereta biasa aja, kereta dalam ini. Tapi kalau kereta yang bawah tanah itu Chikadetsu itu kayak modelan MRT, kadang kan dia ke bawah tanah kan, berarti tapi kadang dia di atas. Jadi emang ada 3 perbedaan gitu. Nah kalau yang Shinkansen ini modelnya itu kayak kereta jarak jauh gitu, kalau misalkan dari Jakarta mau ke Bandung gitu, tapi emang bener-bener cepet gitu, kayak 15 menit ya udah nyampe. Pokoknya keren deh. Lalu mengenalkan minggu lalu, minggu ini, minggu depan itu kayaknya waktu di video kedua, nah dia udah jelasin deh. Nanti kalau mau lihat lagi bisa lihat video yang sebelum-sebelumnya. Sama mau contohin kata-kata yang kayak, bentar ya. Nah, ini ada kayak yang penyebutan nama, kayak Indonesia no Bandon Karaimashita. Datang dari Indonesia. Saya dari Indonesia, maksudnya saya asalnya dari Indonesia. Dari Indonesia itu adanya di Bandung gitu. Bandung itu dibacanya Bandon gitu. Atau contohnya adalah watashi wa super energy kaishain desu. Itu berarti saya adalah karyawan di supermarket, karyawan supermarket. Yang contoh-contohnya tuh kayak yang bekerja di bidang yang alat-alat gitu loh, pasti namanya kayak
retail gitu kayaknya ya mungkin. Sama contoh-contohnya ada mainichi baiku de kaisha ekimasu. Itu karena kan tadi di nggak ada kayak watashi wa mainichi baiku kaisha ekimasu, itu kan nggak ada ya. Jadi langsung aja ngomongnya nggak pakai watashi wa-nya lagi. Jadi karena nggak ada kata tunjuk orang, kata kerja yang di belakangnya itu yang ikimasu itu perginya itu ditaruh di depan. Berarti pergi ke perusahaan pergi ke perusahaan naik sepeda setiap hari gitu. Kok naik sepeda, naik motor, baiku itu motor ya. Dan contoh-contohnya lagi apa ya, miruku. Dan yang perlu banget teman-teman biar ingat huruf-huruf hiragana sama katakananya adalah menulis. Menulis itu pasti banget harus. Soalnya kalau pas menulis kan pasti ngeja ya kata, karena bahasa Jepang itu rada bukannya ini ya rada, tapi kalau mungkin dihafal mungkin cepet inget gitu ya, cuman emang rada susah karena penulisannya itu ada kata yang panjang pendek gitu. Kayak contoh-contohnya biong misalkan contohnya bioing gitu ya. Tapi kalau bioing masih gampang sih, dia nggak ada pakai ada kata su kecil kan. Ingat kan kalau su kecil itu ada di antara kata, ada di antara huruf itu dia dibacanya jadi tebel gitu. Jadi nggak diiniin kayak misalkan sepak bola gitu. Sepak bola itu kan saka ya, karena ada su kecilnya itu jadi dibacanya saka bukan suka, nggak kayak gitu. Jadi su-nya itu nggak dibaca, cuman hanya ditebelin ke kata yang selanjutnya, mengikuti yang selanjutnya. Jadi saka yang karena itunya ka, jadi k-nya itu ditebelin gitu. Dan contoh-contoh lagi kayak ujian itu kata-katanya shikeng. Nah kebetulan nih hari Senin Nadia juga ujian. Doain ya semoga bisa, ganbate kudasai. Dan Nadia mau ngasih tahu juga tentang penggolongan ini ya, kata kerja, penggolongan kata kerja gitu. Karena ada beberapa yang berbeda. Kayak contohnya kalau golongan pertama itu kayak membaca gitu kan, yomimas. Di mana cara pembedaan golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 itu pembedaannya ada di mi-nya ini. Kalau golongan 1 itu diambil dari masih ingat kan yang kembali ke yang pertama itu yang akasatana itu. Nah itu kalau misalkan masih ingat kolom pertama itu kan 10 baris ke bawah dan 5 ke samping kan, 5 kolom ke samping. Nah yang baris kan ada a, i, u, e, o. Nah di yang kedua ini kan yang pertama a, yang kedua ini i. Nah jadi kalau golongan pertama itu biasanya dia rata-rata pakai yang i. I itu apa aja tuh di bawahnya. Kalau di a, i, u, e, o dia udah pasti i. Habis itu di k ada ki ya kan. Nah selanjutnya menerus tuh dia pakai yang ada di semua kolom yang ada di baris kedua itu, yang di kolom kedua itu pakai yang ada i nya semua. Berarti jadi makanya yang i itu menurut aja turunannya itu kan. Jadi contohnya Nadia mau contohin 5 aja ya. 5 golongan 1, 5 juga golongan 2 sama yang golongan 3 nih. Kalau golongan 3 itu cuman diubahnya nggak banyak sih, justru kayak nanti disambung sama kalimat o, yang wo dibaca o itu kayaknya udah Nadia pernah jelasin juga deh. Nih contoh-contoh golongan pertama ya, itu kayak membaca itu kan yomi mas. Nah mi itu kan ada di yang baris kolom kedua itu kan, yang i dan turunannya. Lalu ada nomi mas, masih mi kan, kata yang sebelum masnya itu, pakai masih di golongan pertama jadinya. Kalau ada yang mi atau apalagi ya, kimas atau pergi yang tadi ikimas gitu, itu kan ki, masih ki, mi, i yang gitu-gitu. Itu karena masih pakai ri juga bisa gitu kan. Pokoknya yang turunan dari kolom kedua itu semua dipakai di golongan pertama.
tadi udah sampai nomimas. Nomimas itu minum, kalau pulang itu kaerimas, bekerja hatarakimas, mendengar adalah kikimas. Misalkan contohnya kalau kikimas tuh bisa jadinya kan ini artinya aja kan mendengar kan, tapi kalau kita pakai watashi wa ongaku kikimas, kikimas gitu, jadi berarti saya mendengarkan musik gitu, karena kan ada kata bantunya kan, apa nih, mendengar apa gitu. Kalau mendengar aja nggak mungkin kan, tapi harus ada kata depannya lagi. Jadi watashi wa ongaku kikimas, saya mendengarkan musik gitu. Lalu kita masuk ke golongan 2 ya. Contoh golongan 2 itu ada di kolom-kolom ke A, I, U, E, O, yaitu ada di golongan 3 ini, ada di golongan yang kolom yang 4 ini. Yang 4 itu pasti kan katanya dari E kan, jadi turunannya E itu sampai ke paling bawah itu apa aja gitu. Contohnya Nadia kasih contoh 5 itu makan itu tabemas, dan apalagi ya, mengajar oshiemas, dan tidur yang tadi sebelumnya itu tidur nemas. Lalu membuka itu akemas, dan juga memperlihatkan, maksudnya bukan memperlihatkan sih, melihat gitu. Melihat itu juga kadang katanya itu bisa kita ganti, kayak melihat aja nggak mungkin kan, misalkan kita bisa ganti ke menonton. Jadi karena itu kan kita menonton apa gitu, misalkan menonton televisi, berarti terebi no misemas gitu, kayak gitu. Nanti tinggal pakai kata ininya aja. Sama inget juga kata-kata kayak yang tadi itu, yang doko gitu-gitu, dan juga nan yang gitu-gitu, itu kan semua misalkan kata tanya gitu. Dan juga untuk golongan 3 Nadia sebutin juga ya, itu ada Nadia sebutin 5 juga. Contoh-contohnya adalah meminjamkan. Minjamkan adalah kashimas, dan mendorong itu adalah oshimas. Dan juga berbicara, berbicara ada hanashimas, menghapus ada keshimas, dan tolong bantu onegaishimasu gitu kan. Itu yang sering kita pakai ya itu. Dan juga apalagi nih, jalan-jalan ada samposhimasu. Kayaknya sih untuk yang selanjutnya itu nggak bakal Nadia terusin ke ini ya, karena belum masuk ke contoh-contoh kalimat. Yang udah masuk ke contoh kalimat, cuman belum bisa Nadia sebutin semua gitu loh, contoh-contoh dan keterangannya. Cuman partikel-partikel itu baca aja di cara perubahan kata itu di buku yang Mina Nihongo yang terjemahan ini ya, kalau pengen banget belajar kosakata, karena banyak banget ya, apalagi pergolongannya itu kan beda ya. Ingat aja nanti, ingat yang tadi Nadia bilang itu kolomnya, kalau golongan 1 itu masuk ke yang I, kolom yang I itu, dan terusannya ke bawah, turunannya ke bawah. Dan juga di golongan 2 itu pakai yang kolom yang keempat, yaitu yang E. Kolom yang keempat itu E. Dan yang golongan yang ketiga itu menurut Nadia gampang, karena kita sering banget pakai kan yang shimas itu untuk semua rata-rata. Jadi kalau misalkan kata-katanya kayak bermain apa ya, bermain volley gitu misalkan ya, volley itu kan atau bermainin aja deh, badminton aja deh, badminton. Itu O ya, itu yang kata ganti yang dari uo tapi dibacanya O ya, berarti badminton shimas. Jadi itu kan udah ada kata yang menerangkan gini, baru nanti dia langsung pakai shimas ya, kayak gitu pokoknya.
Dan menurut Nadia sih, Nadia udah jelas-jelasin itu semua ya. Dan juga kayak contohnya lagi partikel yang diubah itu, dia itu kan wo ya, itu dibacanya o. Itu kayak contohnya adalah misalkan makan, minum, misalkan minum bir gitu ya, misalkan nih gitu kan, kayak biru o nomi mas, berarti itu kan kata kerjanya masih di yang kalimat yang ininya kan, jadi masih bisa tuh dia memakai, karena ini kan dia hanya minum aja gitu kan, nggak ada kegiatan lain yang menyebutkan tempatnya minum birnya di mana gitu. Jadi itu cuman pakai kalimat yang o aja menyebutkan, misalkan party, misalkan kita party nih, party itu kan juga kegiatan yang gitu kan, jadi tinggal bilang aja party oshi mas. Nah itu udah tahu tuh, berarti kayak oh mau ada party nih gitu, mengadakan gitu, ada acara gitu. Itu contoh-contoh gampangnya yang kayak gitu. Kalau kalimat-kalimat selanjutnya, misalkan dia mau contohin kalimat-kalimat yang pakai D, itu D yang kosakata D itu menjelaskan apa sih gitu kan. Kalau yang D itu dia bisa mempelajari tentang contohnya kendaraan yang kita pakai, yang kita gunakan gitu. Misalkan Nadia bilangnya di sini adalah datang dengan taksi gitu kan, itu kan nggak menyebutkan saya datang dengan taksi gitu kan, jadi pakai yang langsung datangnya aja nanti kalau diterjemahin ya, tapi kalau di penyebutannya adalah langsung. Nah, untuk pelajaran yang kali ini sama materi-materi yang Nadia kasih kali ini itu cukup sampai di sini aja, karena Senin tuh besok Nadia masih hafalan kosakata sama tanya jawab gitu sama sensei. Dan nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang lagi, bisa misalkan bakalan Nadia kasih semua di video-video yang selanjutnya ya, mungkin yang video ke-5. Nah itu bakalan lebih jelas lagi kalimat-kalimatnya. Untuk kali ini belajar kosakata dulu. Kalau emang teman-teman juga punya bukunya, yang penting kosakata hafalin, kata kerja, terus sama menulis itu, soalnya pas ditulis itu kan beda kan panjang pendeknya. Nah ya udah, untuk itu aja dulu. Bye bye. Arigatou gozaimasu.